Halo, gue Granted Kai. Sini gue mau ngebahas Komifuro atau ngebandingin apa bedanya Komifuro yang 16 yang di awal tahun sama yang Komifuro 17. Gue Desember kemarin datang Komifuro. Kira-kira apa Komifuro 17 lebih baik daripada Komifuro 16? Mungkin dari awal dulu ya. Dari awal gue berangkat kayak pagi kayak berapa ya, jam 6-an, pokoknya sampai sana sekitar jam 8 atau jam 7. Nah, di situ antrean udah mulai rame ya, dan banyak banget orang. Di situ enaknya karena yang ngambil tiket itu perwakilan doang aja, jadinya yang ngantri ya perwakilannya aja gitu. Jadi abang gue yang ngantri di situ. Dari awal aja udah gue baru nyampe juga udah langsung sampai belakang gitu, dan kalau yang di atas jam segitu juga udah tadinya kan udah paling belakang. Nah, itu jadi muter gitu antriannya gitu. Gue kayak pengen Komifuro tuh ngebagiin tiketnya tuh sebelum kayak hari sebelumnya gitu, jadi kita ya tinggal masuk dan antreannya nggak sepanjang itu sih, walaupun lebih better daripada yang waktu itu yang setelah corona yang benar-benar ngantrinya nggak jelas. Nah, sekarang sama aja kayak yang 16 sih, tetap ngantri, istilahnya kayak nunggu 2 jam karena ya tiketingnya belum dibuka. Tiketing dibuka kayak jam 10-an gitu kalau nggak salah. Jadi kayak kita ngantri dari jam 8 ya cuma nunggu doang gitu, antreannya nggak berjalan gitu. Antriannya dibukanya lebih pagi gitu tiketingnya gitu, supaya misalkan nggak mau hari sebelumnya udah bisa ditukar gitu kan enak ya, jadinya antreannya terus berjalan gitu kan. Kalau itu kayak kita nungguin ngantri nunggu tiketingnya dibuka. Menurut gue sih kayak sama aja kayak 16 yang untuk antrinya sih, tempatnya sama, dan mungkin kalau sekarang lebih diketatin lah, kayak yang ngantri kan perwakilan doang. Nah, di situ gue itu nggak boleh ngebantuin ngantri di samping yang perwakilannya itu, jadi kalau ngantri ya harus ngantri gitu. Jadi gue kan pengen kayak ada yang bisa keliling gitu, misalkan ngasih minum atau apa gitu ya, disuruh pindah jangan di antrian kalau nggak ngantri gitu ya. Bagusnya sih emang ngindarin yang nyelak gitu ya, cuma jadinya kayak kita nggak bisa, misalkan mau nganter minuman ke abang gue yang perwakilan gitu, jadi susah aja sih gitu. Ya udah, antriannya kayak tetep aja kita nunggu juga. Oke, tambahan sama misalkan lu ngantri di antrian gitu, walaupun ruang terbuka, lu jangan nge-vape, jangan ngerokok, jangan apalah. Karena kan orang yang misalkan gue yang punya asma gini kagak bisa ngindar ya kalau lagi ngantri. Itu ya lu nggak usah ngerokok atau nge-vape di situ walaupun ruang terbuka, itu ngeganggu banget sih. Kayak udara paginya keambil sama asap rokok, asap vape lu, itu nggak penting. Bisa tahan dulu nggak sih, kayak tahan gitu lu ngantri. Gila. Karena kan kalau di situ kalau ngantri kagak bisa kemana-mana ya, masa ya ngantri terus ada asap, gue ngindar dulu terus ya antriannya diselak dong kalau kayak gitu ya. Jadi jangan jangan ngerokok atau nge-vape ya kalau ngantri. Masuk lagi sih nggak ada ngantri ya, kayak langsung jalan aja, karena gua nggak pakai prop macem-macem ya, kayak gua pakai shawl sama ini doang, kayak emang sengaja cosplay yang simple, jadinya nggak ada yang disita sih. Nah, barang yang disita ini sih yang menurut gua disayangkan gitu, kayak beberapa ada yang pedang kayu atau apa. Nah, mungkin menurut gua diperjelas lagi aja sih, kayak yang nggak boleh tuh kayak gimana. Soalnya banyak banget yang ngeluh kan, kayak pedangnya nggak boleh dibawa terus ditaruh di situ, habis itu hilang kan. Jadinya kayak sayang aja gitu. Diperjelas rules-nya gitu ya, kayak yang nggak boleh dibawa tuh bahan yang kayak gini. Soalnya kayak ada yang kontradiktif. Gue denger ada yang dia bahannya busa tapi tetap nggak boleh dibawa masuk gitu. Jadi kayak diperjelas lagi ya. Mungkin kalau yang ininya tuh bukan dari panitia itunya ya, tapi dari kayak vendor security gitu ya. Jadi mungkin belum terlalu paham sama cosplayan, jadi ya main asal tebang aja gitu. Jadi yang penting nggak boleh dibawa gitu dan ditaruh gitu aja, dan banyak yang hilang ya kalau nggak salah. Jadi kayak nggak ada ininya gitu, kayak naro habis itu kayak siapapun bisa ngakuin itu propsnya dia, kayak tinggal ngambil doang aja kan, dan nggak ada kayak apa-apa kayak sistem penitipan yang jelas gitu. Mungkin dibikin kayak ada penitipan yang di luar gitu. Kalau misalkan kalian kalau ke Komifuro bawa mobil enak kan, misalnya barang ini nggak dibawa terus taruh di mobil. Nah, masalahnya kan banyak yang pakai kendaraan umum, jadinya kan kayak terus mau nitip kemana? Ada yang bilang ya kan emang Komifuro bukan event cosplay, jadi ngapain bawa event cosplay? Kan namanya juga Komifuro Comic Frontier. Menurut gue ini kayak komentar yang Komifuro sendiri aja nyediain ruang ganti cosplay. Kayak nggak mungkin kayak ini bukan tempat cosplay. Orang ada ruang ganti cosplay, ada cosplay corner, dan ada coswalk yang bukan competition tapi itu coswalk showcase gitu, yang siapapun bisa daftar. Bohong kalau Komifuro bukan acara cosplay, ada cosplaynya, dan itu bagian dari budaya dari Komifuro ini. Komifuro kan event komik. Karena pertanyaan gue, sebutin berapa komik yang lu beli di Komifuro? Misalkan lu beli juga pasti berapa? Nggak semua
orang datang Komifuro untuk beli komik, dan lebih banyak juga jualan art kan, kayak print apa, dan nggak semuanya jualan komik. Jadi nggak semua orang ke event Komifuro beli komik sih. Gue cuma beli ini sih, art print ini. Kelihatan. Karena menurut gue kayak lucu aja gitu. Ya nggak semua lah yang beli komik. Ada yang bilang event Komifuro kan event jualan, bukan event cosplay. Bohong. Ada cosplay corner, ruang ganti cosplay, event jualan, tapi ada budaya cosplaynya di dalamnya gitu loh yang masuk, dan banyak yang cosplay di situ, dan itu juga yang bikin ramenya Komifuro gitu. Menurut gua komentarnya itu kayak Komifuro kan event jualan gitu, kayak ya udah kan ada cosplaynya juga, ya gitulah. Dan itu sih, dan bagusnya sekarang tuh hallnya jadi nambah satu lagi, jadi 3 atau 4 hall ya, pokoknya lebih gede daripada yang 16. Itu gua ngerasa jadi jadi lebih luas lah, jadi jalan lebih enak lagi gitu. Yang 16 tuh bener-bener sempit banget, kayak antara yang booth gitu, kayak jalannya susah gitu. Mungkin waktu sore-sorenya kayak mungkin lebih rame ya, jadi jalannya ribet gitu. Tapi awal pagi-pagi tuh pas gue pertama kali datang tuh enak gitu ya, kayak ada jalan luasnya, jadi bisa jalan-jalan gitu sih, dan ya lebih luas lah. Dan mungkin improve-nya dari 16 itu sih, kayak buat jalan enak karena lebih luas dan hall-nya lebih gede ya. Apa ya yang masih kurang kalau kata gue sih, food court kan cuma satu di ujung gitu doang ya, sama kayak 16 juga gitu sih. Jadinya kayak numpuk di situ semua yang ngantri di situ, jadi jalannya susah sih. Jadi kalau bisa kayak ada food court yang di luar gitu, yang jadi ada 2 gitu, jadi kayak ada pilihan, kayak kalau di dalam bisa, kalau di luar bisa gitu. Karena kalau numpuk di dalam doang gitu kayak ngantri semua sih, penuh antrian. Kita mau beli yang kesini kayak ada antrian panjang gitu, dan antriannya itu cukup lama ya, karena namanya jam makan siang. Kalau bisa ya intinya ada yang di luar juga gitu, yang di panggung luar kan ada panggung luar. Nah kalau bisa deket-deket situ, jadi kalau misalkan ada antrian gitu bisa ada 2 gitu, ada pilihannya. Misalkan kalau di dalam penuh, di luar juga ada gitu, jadi kayak nggak numpuk di satu tempat. Karena food court yang itunya tuh bener-bener antriannya panjang dan susah gitu, kayak jadi yang sininya panjang terus mau antri kesini juga ngelewatinnya harus ngelewatin antrian gitu. Nah itu pokoknya jadi rada susah. Kalau bisa ya ada yang di luar juga. Fasilitas lainnya yang menurut gua kurang itu musolanya itu kayak bener-bener ada 2 sih, jadi ada 2. Cuma yang tadinya yang 16 itu kan kayak lantai atas itu masih bisa dipakai buat jadi musola ya. Kalau ini bener-bener nggak bisa gitu, nggak ada yang boleh ke atas kalau nggak salah. Jadi kayak musola cuma musola tuh dua-duanya di luar, dan itu antara tempat wudhu sama yang tenda musolanya itu rada jauh gitu. Jadinya kayak harus pakai sendal gitu, dan sendal tuh nggak ada, dan misalkan nyeker gitu nggak pakai alas kaki apa-apa, itu panas banget. Jalanan di situ panas, nggak enak lah. Habis siang-siang, tengah siang-siang gitu, habis wudhu gitu terus jalan ke tendanya nggak pakai alas kaki, nyeker gitu kan, jalan set-set itu panas banget tau. Kayak nggak ada naruh buat tempat sepatu, atau mungkin kalau misalkan tempat wudhu sama tendanya sejauh itu dipakein kayak karet yang biasa di tempat wudhu gitu yang supaya nggak licin. Nah itu dipakai kayak gitu biar panasnya nggak langsung ke jalanan banget gitu. Itu dua-duanya di luar lagi musolanya. Nah itu sih kurangnya. Menurut gue sih lebih better ya daripada 16, cuma ada yang harus dibenahin lagi aja sih. Paling yang mungkin di luar kendali dari panitia ini ya, di ISBSD itu kenapa kayak ada event sampingnya gitu yang nutup jalan gitu sih. Jadi waktu pulang tuh kayak jalannya susah gitu. Jadi kan harusnya kan kayak one way gitu ya, muter gitu, dan yang satu itu ditutup, jadinya kayak ada 2 gitu, dan itu macet parah. Dan gue pulang tuh kayak jam 6 gitu, baru keluar dari situ tuh kayak sampai jam 8, sampai 2 jam di situ doang. Kayak bener-bener itu kayaknya sih emang di luar kendali panitia Komifuronya sih. Cuma ya sudahlah. Kayak ngeselin banget sih, kayak nggak salah ada kondangan nikahan siapa gitu, anaknya siapa, dan nutup jalan gitu, dan ngeribetin lah ibaratnya. Jadinya macet parah gitu. Lebih better. Cuma ya dibenahi tadi sih poin-poinnya, kayak antrian coba kalau bisa open tiketnya dibuka lebih pagi, coba, atau enggak hari sebelumnya gitu, biar bisa ngambil tiket dan nggak perlu ngantri sepanjang itu. Kedua kayak barang-barang yang nggak boleh bawa masuk tuh diperjelas lagi rulesnya, kayak bahan ini dan jangan asal semuanya kagak boleh bawa masuk gitu. Misalkan busa boleh bawa, tapi kayak yang security-nya nggak ngerti busa yang mana juga percuma sih kalau kayak gitu. Perjelas yang nggak boleh bawa masuk apa. Food court kalau bisa dibikin ada 2 gitu. Kalau
jangan di dalam doang. Terus kayak fasilitas umumnya kayak musola apa, jangan kayak gitu sih, kayak tambahin apa yang supaya bikin nyaman dikit gitu. Kalau untuk kamar mandi sih ada banyak ya, jadi enak gitu. Itu sih, gue sih sepanjang di Komifuro juga apa kan sebenarnya ada stage di dalam ya, yang kayak ada seminar atau konser-konser gitu, mini konser gitu. Tapi gue nggak banyak di luar sih, jadi gue kayak ngumpul di luar sama temen-temen gue buat foto-foto gitu doang aja sih. Jadi kayak ya gue ngumpul Boku no Hero, ini gue pakai Boku no Hero Aizawa, dan itu di situ gue ngumpul buat foto-foto doang aja sih. Kurang lebih sebenarnya seru ya, cuma harus ada yang dibenahi lagi, dan itulah pokoknya dibenahi yang poin-poin gue tadi gitu. Itu aja sih, thank you.